Saat itu adalah saat yang penuh kesedihan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paman yang sangat dicintainya, Abu Thalib, meninggal dalam keadaan musyrik. 3 bulan setelahnya, istri beliau, Khadijah, meninggal dunia. Abu Thalib adalah paman yang selalu mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Abu Thalib meninggal, orang Quraisy semakin gencar menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah memutuskan untuk pergi ke kota Thaif. Rasulullah berharap dakwah beliau diterima di sana. Rasulullah pun pergi bersama Zaid bin Harisah. Akan tetapi penduduk Thaif bersikap amat buruk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang pun yang mau menerima dakwah Rasulullah. Ketika Rasulullah meminta perlindungan, tidak ada yang mau melindungi beliau. Mereka pun mengusir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan amat kasar. Mereka melempari Rasulullah dengan batu-batu sambil berteriak-teriak. Mereka terus berbuat seperti itu sepanjang jalan. Darah berleleran di tubuh Rasulullah. Zaid yang berusaha melindungi Rasulullah pun terkena lemparan batu, sehingga tubuhnya penuh dengan darah. Setelah sepanjang 3 mil, mereka terus melempari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka akhirnya pulang ke Thaif. Rasulullah akhirnya sampai di kebun milik Utbah dan Syaibah. Utbah dan Syaibah merasa kasihan dengan kondisi Rasulullah. Mereka menyuruh pembantunya yang bernama Adas untuk membawakan buah anggur untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memakan buah anggur itu dengan mengucapkan Bismillah. Mendengar hal tersebut, Adas berkata, kata-kata ini tidak pernah diucapkan oleh penduduk negeri ini. Rasulullah bertanya kepadanya, dari negeri mana asalmu dan apa pula agamamu? Aku seorang Nasrani dari penduduk Ninawi, jawab Adas. Dari negeri orang Sholih, Yunus bin Matta. Sabda beliau, Rasulullah, apa yang Tuan ketahui tentang nama Yunus bin Matta? Tanya Adas. Beliau adalah saudaraku. Beliau seorang nabi, begitu pula aku, jawab Rasulullah. Adas langsung merengkuh kepala Rasulullah, mencium tangan dan kaki beliau. Melihat hal tersebut, Utbah dan Syaibah marah dan memarahi Adas. Celaka kamu wahai Adas,
janganlah sekali-kali dia membuatmu keluar dari agamamu, karena agamamu jauh lebih baik dari agamanya. Mendengarnya, Rasulullah semakin terluka hatinya. Dengan hati yang sangat sedih, beliau Rasulullah melanjutkan perjalanan ke Mekah. Hingga beliau sampai di suatu tempat yang bernama Karnut Sa'alib. Beliau Rasulullah menengadahkan muka ke atas. Di sana ada awan yang melindungi beliau. Ternyata di sana ada Jibril. Jibril berseru, "Sesungguhnya Allah sudah mendengar apa yang dikatakan kaummu kepadamu dan apa yang mereka lakukan terhadap dirimu. Allah telah mengutus seorang malaikat penjaga gunung agar engkau menyuruhnya menurut apapun yang engkau kehendaki." Lalu malaikat penjaga gunung berseru kepada Rasulullah, mengucapkan salam, kemudian berkata, "Wahai Muhammad, itu sudah terjadi, dan apa yang engkau kehendaki? Jika engkau menghendaki untuk meratakan ahsyabaini, tentu aku akan melakukannya." Ahsyabaini adalah dua gunung di Mekah, yaitu Gunung Abu Kubais dan gunung di seberangnya, yaitu Gunung Ka'aikoan. Rasulullah menjawab, "Bahkan aku berharap kepada Allah agar Dia mengeluarkan dari kalangan mereka orang-orang yang menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan sesuatu apapun dengannya." Subhanallah, perlakuan buruk penduduk Taif tidak dibalas dengan keburukan oleh Rasulullah. Bahkan beliau mendoakan keturunan penduduk Taif dengan kebaikan. Semoga kita dapat meneladani akhlak beliau.